Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ineda Sutra dengan NIM F1C421052 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi 2021. Nah, di sini saya akan mengidentifikasi singkat pencemaran yang ada di sekitar. Di sini saya akan membahas tentang pencemaran udara. Nah, apa yang dimaksud dengan pencemaran udara? Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kehadiran satu atau lebih substansi kimia, fisik, ataupun biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan, berbahaya untuk kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Polusi udara ini merupakan salah satu jenis dari pencemaran lingkungan hidup selain pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Nah, penyebab dari polusi ini 70% merupakan hasil emisi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mengeluarkan zat-zat berbahaya yang menimbulkan dampak negatif baik terhadap kesehatan manusia maupun terhadap lingkungan. Zat berbahaya tersebut seperti timbal atau timah hitam atau PB, suspended particulate matter atau SPM, oksida nitrogen atau NOx, hidrokarbon atau HC, karbon monoksida atau CO, dan oksida fotokimia atau OX. Tingkat pencemaran udara di dunia sungguh mengkhawatirkan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, sekitar 98% kota berpendudukan di atas 100.000 orang yang ada di negara itu berpenghasilan rendah dan menengah, tidak memenuhi standar kualitas udara WHO. Sedangkan bagi negara yang berpenghasilan tinggi, jumlahnya menurun menjadi 53%. Sumber pencemaran udara. Yang pertama, yaitu sumber pencemaran udara alamiah, misalnya akibat letusan gunung berapi, bisa juga berupa kebakaran hutan, nitrifikasi atau denitrifikasi biologi. Yang kedua, sumber pencemaran udara yang berasal dari manusia. Sumber pencemaran jenis ini misalnya dari transportasi, emisi pabrik. Zat penyebab pencemaran udara yang bersumber dari kegiatan manusia antara lain yaitu karbon monoksida atau CO, oksida sulfur atau SOX, oksida nitrogen, atau NOx, partikulat hidrokarbon atau HC, dan oksida fotokimia termasuk ozon. Dampaknya, dampak untuk pencemaran udara ini macam-macam. Ada dampak kesehatan, dampak bagi pendidikan juga, dampak untuk ekonomi, dampak sosial, maupun dampak di bidang pertanian. Untuk dampak kesehatan, pencemaran debu yang bisa menyebabkan penyakit paru-paru atau bronkitis serta penyakit saluran pernapasan lainnya. Sedangkan dampak pencemaran oleh zat kimia seperti karbon monoksida dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada hemoglobin. Hemoglobin adalah metaloprotein pengangkut oksigen yang mengandung besi dalam sel darah merah. Yang kedua yaitu hujan asam. Tingkat keasaman pH normal, air hujan ada 5,6 polusi udara akibat SO2 dan NO2 yang bereaksi dengan air hujan yang akan membentuk asam dan menurunkan pH air hujan. Dampak dari hujan asam ini mempengaruhi kualitas air permukaan. Hujan asam yang juga melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah sehingga berpengaruh kualitas air tanah dan air permukaan. Yang ketiga yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh keberadaan CO2 atau CVC, metanol, ozon, dan N2O di lapisan troposfer. Keseluruhan gas ini menyerap radiasi panas matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Akibatnya, panas terperangkap dalam lapisan troposfer sehingga menimbulkan fenomena pemanasan global. Untuk solusi dari pencemaran udara ini yaitu yang pertama, gunakan mode angkutan umum. Yang kedua yaitu hemat energi. Nah, hemat energi ini seperti mematikan listrik, jangan terlalu berlebihan. Memakai listrik itu atau mematikan seperti barang-barang seperti kipas angin yang pemakaiannya terlalu berlebihan. Pahami dan praktek konsep dari reuse, dan recycle. Jangan membuang barang-barang yang tidak berguna bagi Anda. Anda mungkin saja dapat menggunakan barang-barang tersebut untuk hal lain, misalnya menghasilkan kerajinan. Bahkan Anda bisa menghasilkan uang dari sampah didaur ulang. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.